datanya memang ada, de jure-nya dulu di lapangannya dulu. Apakah memang datanya ini warga memang Itu pada saat pemilu ya. Iya. Tantangannya bagaimana menjaga netralitas dan integritas. Iya. Baik, kalau di pilkada sendiri Pak? Di pilkada itu saya data menjelaskan bahwa kalau mau pilih pasangan yang kita ingin pilih, tentu harus didata oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Willy dapat kembali menjumpai teman pemilih di podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare di edisi ke-19 ini. Dan di edisi kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu ada 2 narasumber dari PPK dan PPS pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kemarin. Mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita supaya teman pemilih juga mengenal bapak-bapak narasumber yang hadir di sini, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ke teman pemilih. Silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Eka Putra, di pilkada sebagai PPK Kecamatan Soreang. Baik, Bapak Eka Putra ya. Iya. Oke, dan boleh silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman pemilih dan juga teman-teman di KPU khususnya di Kota Parepare. Perkenalkan, nama saya Sutrisna HS, biasa dipanggil Aci, yang dimana pemilihan kemarin itu diamanahkan sebagai Ketua PPS Kelurahan Lumpue. PPS Kelurahan Lumpue ya Pak. Betul. Baik, jadi ada Bapak Eka Putra selaku kemarin PPK ya Pak di Kecamatan Soreang, dan ada Bapak Sutrisna HS atau biasa dipanggil Pak Eci ya Pak. Pak Aci ya Pak, maaf. Kemarin sebagai Ketua PPS di Kelurahan Lumpue. Baik Pak, sebelumnya kami dari KPU Kota Parepare mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir dan mungkin nanti kita akan berbincang-bincang dan berbagi informasi kepada teman pemilih. Bisa. Baik, langsung saja mungkin Pak, pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan apa sih motivasi terbesar Bapak untuk mendaftar menjadi PPK dan PPS pada pemilihan serentak tahun 2024 kemarin Pak? Kalau saya motivasi saya kemarin itu ingin berkontribusi di demokrasi, sehingga saya mengikut mendaftar dan alhamdulillah terpilih jadi PPK Soreang. Baik Pak, jadi motivasinya supaya lebih aktif lagi ya berkontribusi di pemilihan serentak kemarin. Kalau dari Pak Sutris ya, Pak Aci sendiri maaf. Iya, Aci yang biasa dikenal di KPU. Jadi apa yang menjadi motivasi saya atau kami ini menjadi sebagai penyelenggara pemilu, yaitu bagaimana kita membanggakan diri untuk menjaga demokrasi di Indonesia sebagai penyelenggara pemilu seperti itu, dan kemudian yang dimana diperantarai dengan tanggung jawab. Yaitu mungkin sedikit motivasinya kita, karena kerja-kerja kita sebagai penyelenggara pemilu itu adalah bagaimana kita mengawal demokrasi untuk menjaga Indonesia damai. Baik. Amin. Menarik sekali ya Pak. Jadi Pak Eka dan Pak Aci kemarin kan selaku PPK dan PPS di pemilihan serentak tahun 2024 itu merupakan pengalaman pertama atau sudah pernah sebelumnya menjadi penyelenggara di pemilu atau pemilihan tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau saya
kemarin itu pengalaman sudah pernah di tingkat terbawah yaitu KPPS di TPS 11 Kelurahan Bukit Harapan. Pada pemilu 2024. 2024. Iya, 2024 ya. Iya. Oh, jadi terlibat menjadi KPPS di pemilu 2024, kemudian di pemilihan atau pilkada terpilih jadi PPK Soreang. Wah, Masya Allah sekali. Kalau dari Pak Aci sendiri? Ya, alhamdulillah kemarin 5 tahun yang lalu juga sebagai PPS Kelurahan Lumpue. PPS Kelurahan Lumpue juga. Terus kemudian untuk pilkada dan pemilu yang kemarin ini barusan yang 2024 itu alhamdulillah kembali lagi diamanahkan di PPS Kelurahan Lumpue. Jadi untuk sistem-sistem perubahan daripada aturan-aturannya itu alhamdulillah kita sudah ikuti ya, seperti itu. Bagaimana hal-hal yang mungkin bisa kita diskusi dengan pimpinan, berkontribusi, terus kemudian menambah jaringan kita di dalamnya. Mungkin seperti itu. Pengalaman yang keren sekali nih sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kemarin sudah terlibat di pemilu 2019 ya Pak? Iya, kemudian terlibat lagi 2024. Di 2024. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, ada tidak Pak momen berkesan yang dialami baik mungkin suka maupun duka selama tahapan pemilu dan pemilihan kemarin Pak? Ya, boleh diceritakan mungkin Pak? Berdasarkan tahapan dari awalnya, mulai dari sosialisasi kayak gitu. Boleh Pak, pokoknya yang Bapak rasa berkesan kemarin. Semua saja. Ya, yang berkesan yang pertama di pilkada atau di pemilu ini? Di pemilu dulu deh Pak. Di pemilu itu saya betul-betul merasakan sebuah perjuangan yang namanya menjaga netralitas dan menjaga kejujuran dalam sebagai penyelenggara KPPS. Baik Pak, itu pada saat pemilu ya. Iya. Tantangannya bagaimana menjaga netralitas dan integritas. Iya. Baik, kalau di pilkada sendiri Pak? Di pilkada itu di mana PPK itu saya betul-betul merasakan gimana perjuangan para pantarlih. Karena alhamdulillah meskipun saya PPK, saya juga turun langsung ke lapangan untuk membersamai pantarlih. Terkadang warga itu takut untuk memberikan datanya. Bahwa siapa begitu saya datang menjelaskan bahwa kalau mau adakan mau pilih pasangan yang kita ingin pilih, tentu harus didata oleh petugasku. Iya. Itu, dan kemudian saya juga bisa berkomunikasi dengan RT RW. Di situ pengalaman yang sangat yang dirasa berkesan ya pada saat pemilihan serentak. Dan kemudian pada saat proses perhitungan suara itu saya betul-betul merasakan sampai 2359. 2359. Iya, mengambil kotak suara itu. Tetap harus on ya Pak sampai 2359. Oke. Mungkin bisa ditambahkan Pak, ada pengalaman berkesan mungkin yang dirasa kemarin pada saat pemilu maupun pemilihan serentak. Jadi kalau pengalaman berkesan sendiri itu kayaknya untuk secara keseluruhan untuk kesannya. Karena kenapa? Terlebih daripada mengolah emosinya kita, yang dimana kita harus sami'na wa ta'ana apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Karena memang seperti itu. Ketika fakta integritas sudah tertandatangani, maka kita harus memenuhi apa yang dikatakan oleh pimpinan kita. Dan kemudian apa yang menjadi kesannya kita ini di penyelenggara pemilu, yaitu kita berhadapan langsung dengan warga seperti itu. Terkait istilahnya perubahan-perubahan datanya, terus kemudian bagaimana cara warga di lapangan itu meminimalisir kesusahannya untuk menjadi pemilih. Itu yang menjadi kesannya kita bersentuhan langsung dengan dengan warga. Seperti ini Pak RT ini. Mungkin seperti itu jadi terpilih Pak RT ya. Ya alhamdulillah karena berkat pengalaman dari penyelenggara belajar. Baik Pak, tadi kan sudah disinggung nih tantangan-tantangan yang dirasakan pada saat pemilu maupun pemilihan serentak kemarin.
sebagai PPK dan PPS kan kadang disebut sebagai garda terdepan ya Pak. Selain mungkin yang sudah dipaparkan tadi, sebenarnya apa tantangan teknis terbesar? Misalkan mungkin jika ada warga yang pindah domisili atau meninggal dunia tetapi masih terdaftar di DPT, itu pernah didapatkan hal-hal seperti itu Pak? Atau seperti apa Pak? PPS? Iya, untuk masalah data sebenarnya itu memang ada di tingkat di PPS. Karena kan untuk pendataan di lapangan itu kan sebelumnya itu kerja-kerjanya Pak Eka yaitu di Pantarlih terlebih dahulu. Dia kan menyusuri beberapa data seluruh data warga yang menjadi kewajiban menjadi pemilih yang kemudian dilaporkan ke tingkat PPS. Nah, di sini PPS kita ramu yang dimana kemudian adanya data kemungkinan meninggal ataukah data yang kemungkinan adanya ganda ataukah pindah domisili itu dia berpotensi ganda seperti itu. Nah, apa yang menjadi solusinya kita untuk memecahkan ini ketika misalnya ada masyarakat yang pindah domisili ataukah ada data warga yang meninggal akan tetapi masih terdaftar di DPT. Nah, kita harus turun langsung mengecek karena kan sesuai dengan de facto dan de jure. Ketika sudah misalnya de factonya memang sah, datanya memang ada, de jure-nya dulu di lapangannya dulu apakah memang datanya ini warga memang betul-betul meninggal atau belum. Contoh misalnya ada salah satu warga di Kelurahan Lumpue kemarin itu kayaknya masih masa penjajahan lahir. Itu kayaknya 90-an lebih umurnya. Nah, dikira sudah meninggal karena kenapa dia tidak ada kabarnya. Toh ternyata ketika de jure-nya masih ada orangnya. Alhamdulillah masih ada kayak gitu. Itu yang menjadi solusinya kita itu adalah memastikan de facto dan de jure-nya itu ada. Baik gitu. Pak. Jadi ya tantangan-tantangan teknis itu kerap memang dijumpai ya Pak, tapi kembali lagi tetap bisa diselesaikan dengan baik. Ya, tetap harus ada koordinasi tingkat dari bawah RT RW karena terkadang yang saya alami ini, saya alhamdulillah terpilih jadi RT, saya melihat bahwa warga itu tidak menyampaikan bahwa sudah tidak di tempat. Kan KTP-nya anggaplah dia masih di Kelurahan Bukit Harapan, tapi dia sudah berada di daerah Bacu Kiki, sudah punya rumah di sana. Gitu. Jadi memang harus aktif untuk berkoordinasi ya. Selain berkoordinasi kita harus turun lapangan juga. Iya, baik. Gitu. Luar biasa. Kemudian tadi sudah disinggung nih Pak oleh Pak Eka terkait integritas dan netralitas. Nah, sebagai PPK dan PPS kemarin, bagaimana kemudian cara menjaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara jika mendapatkan tekanan mungkin dari oknum tertentu Pak? Ya, ya itulah betul-betul bagi saya pribadi karena rata-rata teman saya kemarin itu adalah tim-tim, pokoknya saya cuma menjaga jarak. Ya, karena kalau ikut bersama mereka nanti dia dikira aja bahwa saya memihak pada seseorang, salah satu paslon. Jadi itu bilang untuk sementara jadi, saya menjaga. Ya, salah satu strateginya dengan agak menjaga jarak sedikit gitu Pak ya. Kalau ada cara-cara buka ngumpul-ngumpul padahal ada paslon di situ, saya minta maaf, saya tanya begitu, bilang minta maaf dulu. Iya, cocok. Baik Pak, kalau dari Pak Aceh sendiri Pak ada cara-cara tertentu untuk menjaga integritas dan netralitas sebagai salah satu kemarin menjadi ini kan walaupun hal teknis akan tetapi ini yang menjadi bahan perhatian kita waktu menjadi penyelenggara pemilu, yaitu ketika misalnya kita ini berdua adalah aktif di media sosial. Nah, itu yang menjadi tekanan bahwa seorang penyelenggara pemilu tidak boleh menampilkan ciri khas paslon. Contoh misalnya tangan, jari kemarin ya. Atau cover video. Nah, itu menjadi teguran keras sebenarnya. Walaupun istilahnya kita hanya menggambarkan ekspresi, akan tetapi
ya ketika misalnya sudah menduduki sebagai penyelenggara pemilu itu harus ditiadakan ekspresi seperti itu. Jadi integritas dan netralitasnya harus selalu terjaga ya Pak. Betul. Nah, sebagai badan ad hoc, bagaimana koordinasi yang dilakukan jika ada perbedaan pendapat mungkin antara PPK dan PPS seperti itu? Alhamdulillah kalau kami yang pada kami terapkan itu jangan ada sama sekali keluar dari, ketika ada kendala jangan dikeluarkan di luar, kita bahas bersama. Pentingnya komunikasi yang baik antara PPK dan PPS. Memperkuat komunikasi ya Pak, iya. Kuncinya ya Pak. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan Pak? Untuk jika menjadi bahan persoalan di dalam internalnya PPK dan PPS yang dimana itu tidak ada titik temunya, nah itu kita harus berembuk untuk menghadap ke pimpinan. Iya. Nah nanti dicarikan solusi di situ. Karena kenapa? Nah kembali tadi yang pertama bahwa apapun yang telah ditetapkan oleh pimpinan, kalau pimpinan katakan A, oke A jalan. Iya. Kayak gitu. Ya walaupun istilahnya kita berembuk di dalam lingkup PPS, PPK dan tidak ada solusi yang ditemukan, itu jalan terakhirnya. Iya, jadi untuk langkah pertama di komunikasi internal dulu. Iya. Kemudian kalau masih buntu nih jadi otomatis harus berkoordinasi dengan pimpinan. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana cara efektif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah Bapak agar tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat? Dari Pak Eka dulu. Ya, kalau saya pribadi setelah mengalami, maksudnya sudah jadi tokoh masyarakat, pentingnya itu tokoh masyarakat mengundang KPU untuk hadir mengadakan sosialisasi. Mengundang warganya, memberikan pemahaman tentang proses pemilihan. Baik Pak, kalau mungkin pada saat kemarin Pak, waktu Bapak menjabat menjadi PPK, kira-kira bagaimana caranya? Ya, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi aktif aktif melibatkan masyarakat. Iya. Baik. Ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih itu ini sama halnya dengan yang dilakukan KPU kekinian ini, yaitu bagaimana caranya mengunjungi sekolah-sekolah. Karena kenapa? Mungkin tingkat SMP itu kan belum ada istilahnya pemilih pemula ya. Pemilih pemula di SMP itu belum. Nanti di tingkat SMA di wilayah Lumpuy sendiri itu kan ada satu sekolah yaitu SMKN 1. Nah, di situ pasti akan banyak pemilih pemula. Nah, itu yang menjadi sasaran kita untuk menjadi tempat sosialisasi. Baik. Mungkin seperti itu, setiap tahunnya ada program tersendiri yang diadakan oleh KPU untuk mengawal pemilih pemula ini. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilihan ini, yaitu kita tetap fokus kepada pemilih-pemilih yang tadi ini yang meninggal, yang domisilinya tidak tetap begitu, dan kemudian mungkin ada warga yang belum terdaftar ketika misalnya kita turun ke lapangan. Nah, itu yang menjadi mungkin antusiasnya warga datang untuk menjadi pemilih. Oke, baik Pak. Jadi kalau yang seperti Bapak paparkan tadi melibatkan generasi pemula, ya generasi muda ya Pak, itu mungkin bisa lebih efektif untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkhususnya. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan. Kira-kira apa satu kata yang menggambarkan pengalaman menjadi penyelenggara pada pemilihan serentak kemarin Pak? Yang selalu membekas di hati saya hingga saat ini selalu itu 2359. 2359 ya Pak. Oke. Satu kata 2359. Komisioner selalu ketika mengatakan begitu kita harus sampai di titik itu, di jam itu ya. Jadi satu kata ini 2359 ini sebenarnya maknanya sangat ini ya, berarti 2359 harus tetap selalu di situ. Ya, selalu siap hingga 2359. Kalau dari Pak Haji sendiri, boleh difikirkan dulu Pak, enggak apa-apa. Itu sudah dipikirkan karena melihat daripada hasil
hasil daripada pemilihan hingga saat ini, yaitu kita harus mengatakan Indonesia of Peace. Of Peace. Indonesia damai. Indonesia damai. Jadi satu kata yang menggambarkan pengalaman menjadi penyelenggara pemilihan serentak kemarin, damai begitu ya Pak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ke depannya? Harapan. Silahkan. Harapan dulu. Harapan saya ke depannya semoga ada tiap tahapan itu jangan terlalu singkat, agak-agak karena terkadang kita di lingkup di bawah itu dengan data yang begitu banyak dalam porsi waktu sedikit itu kok bisa ke depannya agak-agak ditambah lah, diberikan waktu yang lebih leluasa begitu ya Pak. Oke, baik. Itu harapannya Pak. Semoga mungkin nanti dari ada regulasi-regulasi yang mengatur supaya kerja-kerja badan ad hoc juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau dari Pak Aci sendiri ada harapan mungkin Pak ke depannya seperti apa ya? Kalau harapan saya itu mungkin kesejahteraan daripada bukan PPD atau Pantarli ini yang mungkin perlu diperjuangkan atau ditingkatkan, karena kemarin ini hampir kayaknya 2 bulan ini dia kerja keras dan kemudian dia harus menghadapi omelan dari PPS yang dimana mungkin datanya belum lengkap, pokoknya sampai 2359 kembali lagi harus istilahnya secara cepat dan akurat untuk memberikan data yang tepat kepada PPS, karena itu akan menjadi tanggung jawab PPS kemudian hari. Baik, Pak, luar biasa ya. Itu harapan kita bersama ke depannya. Semoga bukan hanya kalau tadi Pak Aci bilang kesejahteraan Pantarlih ya khususnya perlu diperhatikan, amin, dan semoga ke depannya bukan hanya Pantarlih, mungkin sampai PPS, PPK juga bisa lebih kesejahteraannya meningkat sehingga kerja-kerjanya juga bisa lebih maksimal. Karena ujung tombak daripada KPU sendiri itu sebenarnya bukan PPS dan PPK awalnya, karena pokoknya garda terdepan dan ujung tombak daripada pendataan itu adalah ada di Pantarlih sendiri. Jadi kedepannya harapannya seluruh badan ad hoc mulai dari tingkat PPK sampai terbawah tadi teman-teman Pantarlih bisa lebih maksimal dalam bekerja dan mendapatkan hak-hak yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik, amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Eka dan Pak Aci sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Saya rasa sangat menarik tadi. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil oleh teman pemilih, dan sukses untuk Pak Eka dan Pak Aci. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di situ Pak. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast obrolan demokrasi episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.